Halo hujan-hujan gini, selamat datang kembali bersama channel saya Karburator Rembes. Sekarang saya akan membahas pemasangan, bukan pemasangan sih, pelebaran blok ini ya, blok RX 100 buat dimasukin membran RX seperti ini nih. Kalau ini saya lebarin buat membran RX ya. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan? Ini kan masuk. Pertama kita garis dulu ya, garis dulu bagian ini. Ini kan ukuran standarnya punya RX 100 itu membrannya 40 mili. Lebarnya tuh 40 mili. Nah, kalau punya RX King itu 42 mili. Jadi kita garis dulu di sini. Kenapa saya garis? Supaya hasilnya lurus ya. Kita garis, kita ambil setengah milian, jadi 1 milian sini, 1 mili terus kita tarik garis lurus supaya nanti pas kita lebarin tuh hasilnya rapi, itu lurus, enggak bengkak-bengkok kayak gini ya. Ini kurang rapi. Jadi yang perlu diperhatikan, pertama kita lebarin tuh jangan sampai kena ini nih, kena ini tuh apa namanya, rumah blok, baut blok ya. Jadi kita lebarin jangan sampai kemakan ininya. Ini jangan dibabat habis ya, kena sedikit nggak apa-apa, tapi jangan sampai full karena ini tipis sekali. Kalau kita lebarin masuk tuh bisa bocor bagian sininya. 1 2, karena ini rumah blok, baut bloknya ini gitu. Terus nanti kita lebarin sisi-sisinya aja, ini yang kita udah tandain sebelumnya supaya membran RX masuk. Jadi kalau ini dibabat habis pasti bocor di bawahnya sini, bocor. Nanti ada gambar yang ada garapan yang ininya dibabat habis karena dia nggak pakai adapter, dipaksain terus tembus ke bawah, tetap juga nggak bisa masuk, itunya juga bocor kan. Ini juga misal dipaksain tetap nggak bisa full masuk, makanya kan tetap diganjel pakai adapter ya. Bagian sini kita ganjel karena misal ditembusin juga tetap, karena dia kan panjang, ininya punya racking itu panjang, jadi tetap ada spasi ya, spasinya segini. Nanti kita ganjel adapter. Ini udah di porting ya pakai manual yang sebelah sini. Ini juga kalau nggak punya mata tuner seperti ini bisa pakai apa namanya, ini namanya kikir ya. Kita kikirin ya gini, misalkan nggak punya sama amplas, cuma kan lama. Bisa sih, bisa, dulu juga saya pakainya itu, bisa lama tapinya hasilnya juga ya bagus, lebih rapi. Kalau kita apa namanya telaten ya, semua pasti bisa. Ini mau dimasukin membran apa aja juga bisa sih, yang penting kita tahu ukurannya tuh, terus dia daya tampungnya berapa. Ini standar sih ya, udah sok-sokan, makanya karena udah sok-sokan jadi kita pakai membran RX ya buat ngurangin apa namanya performa atasnya, karena dia udah sok, kita pakai sok. Ini kan dia mengap ya, saya las tuh, yang sok lapisnya saya las, sampingnya juga nanti saya rapin, ininya juga saya porting. Ini nggak pakai tuner, tapi ini pakai apa namanya kikir. Pakai kikir juga bisa, kan tahu hasilnya nih kayak gini nih, tuh rapi. Ini pakai kikir doang, pakai kikir sedikit terus kita urutin jalur apa namanya, jalur ini ya, transfernya kita halusin itu pakai ini. Itu bisa, kalau nggak punya Fortuner bisa pakai ini.
Nah ini kan belum nih, baru saya garap sedikit. Tapi yang ini juga nanti saya habisin, saya rapin semua. Terus ini dulu yang di motor itu tuh, ini pakai blok ini nih, blok yang udah perbos sok lapis lagi, tapi dia kan karena arah transfernya udah lumayan lah, terus pakai membran ring jadi membantu putaran atasnya. Sebenarnya itu apa namanya ya, mengakali yang sudah membran yang sudah blok boringnya perbos tuh, ganti racking supaya buat bantu supply aja, tarikan atas bawahnya tuh dapat, karena shocknya linernya udah sok-sokan tuh kan, bulat itu udah sok-sokan. Apalagi misalkan linernya tuh masih standar standar pabrik ya, masih bukan sok-sokan, udah pasti lebih kenceng daripada punya saya. Ini saya aja udah ngepur itu Pak, dia bloknya tuh liner sok-sokan ya, pakai racking itu udah enak. Apalagi misalkan liner masih ori, os bawah, os kecil lah, masih bawaan pabrik, misalkan os 50 tapi linernya nggak sok-sokan, udah pasti jos banget. Tinggal kita main ini ya, ini kita bikin runcing pakai kikir. Ini kan standarnya seperti ini nih, ini belum kita pakai kikir ini. Terus membrannya kita pakai racking, kita pakai ganjel adapter, terus exhaustnya kita tem areanya kita beresin. Jadi kita ambil berapa persen lah, sekitar 60%. Terus apa namanya, knalpotnya kita ukur lagi, itu udah enak. Apalagi misalkan yang ori ya pengen banget, cuma harganya mahal sekali. Yang beli ori masih os standar itu harganya di online shop 3 juta sampai 4 juta. Ada yang merek Taiwan itu sekitar 1 juta. Nantilah kalau saya ada dana bisa bikin yang bener-bener ininya bawaan pabrik. Saya pengen tahu kecepatannya berapa, linernya masih bawaan pabrik ya. Nanti tinggal kita rapin aja di transfer port sama post port. Nanti saya masukin ke aplikasi data, jadi tahu nanti berapa buat ngelebarin ke atasnya tuh sudut ini tuh berapa derajat, apa namanya, pas posisi dia piston ke bawah atau piston turun berapa derajat, ini buka berapa derajat. Itu kan ada ukurannya ya, gampang sih. Sekarang juga udah banyak yang bisa tuner, banyak lah, apalagi racking. Saya cuma pengen mengupgrade motor yang kecil ini 90 cc yang ini ya. Ini kan garisnya nih, ada nih. Nah kan kalau udah ada garisnya tuh kita nggak bakal lari-lari, gedeinnya tuh bisa rapi. Sebelah sini ya, ini saya megangnya susah, yang ini sebelah sini belum nih. Ini garis yang ini nih, nanti segini ini. Nah ini nih saya bawa dulu bagian sini. Ini susah mas, megang kameranya susah, jadi mungkin saya skip ya untuk pelebaran ininya, karena peganginnya susah HP-nya. Sorry. Kalau mau ditanyakan nanti di bawah aja kolom komentar. Itu motornya kehujanan tuh belum. Oke, saya lanjut lagi kerjain ya. Tuh udah ikutin garis nih, ini garisnya udah kena, udah kemakan kan, jadinya lebih rapi ya. Ya tinggal sedikit lagi sih ngerapin bagian sininya. Ini ukurannya sudah 42 ya, 42 lebih. Di membran king udah masuk, jangan sampai full sih, kita kasih spasi. Ini kurang masuk, dikit lagi besarin bagian ini sampingnya, ini di bagian dalamnya ini nih, samping ini kita gedein lagi, nanti bisa masuk gitu.
terus hasilnya lebih rapi. Nanti kita ganjel adapter sebelah sininya. Oke, kan makanya kita kasih garis tuh supaya dia nggak lari-lari ya. Pas kita porting tuh dia nggak lari ya. Nih, ini kan ini kurang lurus nih, nanti kita lurusin ini sedikit, kita lurusin, terus kita bagian dalamnya kita lebarin lagi supaya rata gitu, rata. Ini bisa masuk, ini kan baru sepan ya, baru sepan gitu. Nanti masuk kita kasih spasi segini nih, sebatas ini kan membran orinya. Kita masuk, kita batas sampai garis ini, biar dia masuk sampai garis ini nih, segini. Nah, baru kita selesai. Nanti kita pasang adapter. Saya pakai membran ini sini, merek TKD, lebih bagus, lebih rapat tuh, rapat. Kalau yang ini kan ada sini KW ya, tapi plastik saya udah pernah coba, nggak enak, sering buka stoppernya, membrannya tuh. Terus juga ini dia lebih lebar ukurannya ketimbang punya yang ini seperti aslinya ya, seperti yang ini, seperti bawaan racking yang aslinya, ukurannya hampir sama. Cuma kalau yang ini yang pakai model plastik itu dia lebih lebar ya, ininya lebih lebar, terus ininya tuh lebih panjang banget, beda dengan yang ori tuh. Yang ini yang plastik lebih panjang. Karena saya udah pernah coba masing-masing merek ya. Yang KW itu yang paling bagus yang ini nih, merek TKD. Dia dikasih bensin juga nggak bocor ya, terus juga bunyi tuh, bunyi ini padahal belum saya setel, ini baru nyopot tadi, terus baru. Nah, paling nanti saya rapi nih di bagian dalamnya tuh, kan ada karet-karet yang kurang, yang lebih kita habisin, terus kita nanti setel lagi kerapatannya. Ini ukuran standar pabriknya itu 9 mili, 9, ini 9, bisa pakai 8. Coba lihat di bukunya juga sama, itu ukurannya 9 stoppernya, jangan terlalu lebar karena dia kan nggak mungkin sampai full ya, buka juga paling sedikit segini. Kan udah 4 udah termasuk banyak gitu, udah termasuk suplainya tuh, nggak mungkin kurang. Oke, ini saya lanjutin, udah selesai. Cukup sekian video hari ini. Nanti untuk rapinnya saya cut ya. Kalau barangkali ada yang mau ditanyakan tentang membran racking, RX 100, adapter, lain-lain, bisa komen di bawah. Sekarang posisinya lagi hujan, udah terang sih. Oke, terima kasih sebelumnya.